3 tahun kemudian. 3 tahun. Su Ping'an, Departemen Keamanan Perusahaan. Pemberitahuan penghentian hukuman. Seharusnya ada di sini hari ini. Setelah menghancurkan aula bayangan, aku akan menikah lalu. Masih jadi satpam. Ping'an, boleh aku minta tolong padamu? Lu Qingqing, staf kebersihan perusahaan. Untuk suatu bantuan. Bantuan apa? Aku ada reuni kelas besok. Aku ingin mengundangmu untuk jadi pacarku sehari. Pacar. Tapi, aku sudah punya pacar. Manajer unit bisnis Wu. Bajingan ini. Dia ingin sepupunya jadi kapten keamanan. Saat ini, dia pasti sedang mempersulit Kapten Chen. Ayo, urus dia. Lin Fei keluarga Wang. Dasar satpam bau, siapa yang membiarkanmu naik ke sini? Lantai-lantai ini, semuanya kamar VIP. Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Lin, Tuan Muda Lin, salah paham. Kami akan membawanya pergi sekarang. Lin Fei, aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Sebaiknya kau urus urusanmu sendiri. Suasana hati buruk. Tahu kau sudah diselingkuhi. Bagaimana kau tahu? Seluruh Yunchen tahu. Kau selama 365 hari. Memakai topi hijau selama 360 hari. Kau bodoh sekali. Masih tidak tahu apa-apa. Sudah kubilang. Merupakan kehormatan bagimu bahwa Tuan Muda Wan bermain dengan wanitamu. Bahkan kakekmu akan melompat keluar dari kubur untuk berterima kasih padanya. Ping'an, tenanglah. Tuan muda dari keluarga Wang itu memotong anggota tubuh orang hanya karena sedikit provokasi. Kamu tidak bisa main-main dengannya. Jangan hentikan aku. Jika aku tidak membereskan Wang Xihao hari ini, aku bukan bermarga Su. Sepotong kotoran anjing masih ingin mengurus Tuan Muda Wang. Belum lagi bermain dengan wanitamu. Bahkan jika itu bermain dengan adikmu atau bibimu, mereka harus membersihkan diri dan berbaring di ranjang. Cepat beritahu Tuan Tua Wang. Ping'an, Departemen Keamanan Perusahaan. jangan cari masalah. Tidak sepadan bagi kita untuk berkonflik dengan anak-anak orang kaya itu. Kapten bilang, kita libur hari ini. Ayo kita minum. Persetan. Aku diselingkuhi. Ada rumput tumbuh di kepalaku. Bai Jingjing. Bajingan, siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dari sini. Bai Jingjing. Apa kau pantas untukku? Apa yang pantas atau tidak pantas? Lihat dirimu sendiri. Apa yang membuatmu pantas untukku? Kau hanya anjing peliharaan yang kugunakan untuk hiburan. Anjing yang kupanggil sesuka hati. Dan kuusir sesuka hati. Kamu pasti Zhu Ping'an. Bukannya menjaga gerbang di bawah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu suka sekali menonton istrimu sendiri ditiduri orang lain. Tuan Muda Wang. Wanita murahan. Hanya karena aku tidak punya uang atau kekuasaan. Jadi kau meremehkanku kan? Ya. Sejak kau masuk. Hanya kalimat ini yang paling benar. Bagus. Kau akan menyesalinya. Wang Xihao mencuri wanitaku. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga Wangmu. Satpam bau. Mau menghancurkan keluarga Wang kami. Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Tuan Muda Wang. Dia mengalami gangguan mental. Aku akan membawanya pergi sekarang. Zhu Ping'an, kamu cukup beruntung dengan wanita. Hotel ini bahkan punya petugas kebersihan secantik ini. Kamu mau menyelamatkannya? Biarkan aku bersenang-senang. Kalau tidak, aku akan mengubah sampah ini menjadi buntung. Mencari mati. Ping'an, ayo pergi. Kamu, bisakah kamu melarikan diri? Apa tidak ada hukum di Yunchen ini? Nyali. Bocah kecil, kamu punya nyali. Seseorang, patahkan kaki anak ini untukku. Hari ini aku akan memberitahumu. Siapa aku Su Ping'an sebenarnya? Kepala keluarga Wang telah tiba. Keluarga nomor 1 di Yunchen. Kepala keluarga Wang. Semuanya sudah berakhir sekarang. Tuan, dialah yang ingin mencelakai Tuan Muda Wang. Jadi kamu Zhu Ping'an. Jadi kenapa kalau aku begitu? Tidak, kekuatan Dewa Perangku belum terbuka. Aku sama sekali bukan tandingannya. Kudengar, kekuatan Dewa Perang luar biasa dahsyat. Sepertinya, sekarang bukan saatnya untuk balas dendam. Baiklah, aku harus kembali dan melaporkan sesuatu kepada ketua aula. Kamu bereskan urusan di sini.
dan cepat pulang. Ya, Ketua Aula, mungkinkah keluarga itu berhubungan dengan Aula Bayangan? Zhu Ping'an, ini adalah kekuatan keluarga Wang kami. Tidak sepertimu, yang hanya pantas memakai topi satpam dan topi suami yang diselingkuhi. Aku mati. Kupikir kamu punya sesuatu, lebih dari sekadar keterampilan remet. Jadi begitu. Tidak heran istrinya ingin keluar dan bersenang-senang. Kalian, tunggu apa lagi? Cepat patahkan kakinya untukku. Berlutut di sini, biar kutunjukkan bagaimana aku akan mengurus wanita ini. Tuan Muda Wang, aku mohon biarkan dia pergi. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Aku akan mendengarkanmu apapun yang kau katakan. Biarkan aku bersenang-senang dulu. Lalu kita bisa bicara soal satpam bau ini. Tuan Muda Wang, aku masih di sini. Penggoda kecil, aku hanya ingin melihat siapa di antara kalian berdua yang lebih baik di ranjang. Ambil beberapa potong pakaianmu itu dan pakaikan padanya. Kau sangat buruk. Biarkan mereka pergi dulu. Apa yang kamu punya untuk bernegosiasi denganku? Aku beri kamu 5 detik. Jika kamu masih tidak mulai, aku akan suruh pengawal mencincang satpam ini berkeping-keping. Xiao Qing, jangan pergi. Percayalah padaku, hari ini aku akan memastikan keluarga Wang hancur. Mendengar kata-kata besar seperti itu, membuat telingaku kapalan. Sisa 3 detik. Kenapa notifikasinya belum sampai juga? 2. 1. Hukuman dihentikan. Kekuatan Dewa Perang dipulihkan. Apa yang akan kamu lakukan? Beraninya kau menyentuh wanita Dewa Perang Wu Wei. Kau cari mati. Dia sudah gila. Dewa Perang, kamu terlalu banyak menonton film porno. Wang Zihao, kematianmu sudah di depan mata. Zhu Ping'an, kemampuanmu hanya mengoceh omong kosong. Sangat disayangkan jika tidak jadi pendongeng. Gelar Dewa Perang Wu Wei juga bisa disematkan padamu satpam kecil. Kurasa kamu bosan hidup. Chu Ping'an, jika kau ingin mati-mati saja sendiri, jangan libatkan aku. Sungguh sial. Pesan yang melepaskan pembatasan ini berasal dari jaringan informasi tertinggi Aula Dewa Perang, bukan Dewa Perang. Tidak diizinkan menerimanya. Jika kamu adalah Dewa Perang Wu Wei, maka aku adalah Ketua Aula Dewa Perang. Siapa yang bicara omong kosong di sini? Salam Valkyrie. Mana Valkyrie? Kamu datang di saat yang tepat. Si tidak berguna ini menyamar sebagai Lord Dewa Perang Wu Wei. Kamu harus menghukumnya dengan pantas. Ya, Nona Valkyrie, sampah ini bahkan mengancam akan menghancurkan keluarga Wang. Anda harus menegakkan keadilan. Valkyrie, jika ada sesuatu yang perlu kulakukan, katakan saja, bahkan jika itu berarti mencabut jantung anak ini. Diam. Valkyrie, kamu, apa maksudmu dengan ini? Nona Valkyrie. Chu Ping'an, lihat itu. Hari ini adalah hari kematianmu. Reputasi Dewa Perang Wu Wei bukanlah sesuatu yang bisa kau fitnah. Apa maksudmu? Anak ini benar-benar Dewa Perang Wu Wei. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Salam Dewa Perang Wu Wei. Salam Dewa Perang Wu Wei. Mustahil. Kamu hanya satpam bau. Mustahil. Wang Zihao, aku beri kau kesempatan untuk hidup beberapa hari lagi. Beritahu aku, apa hubungan antara keluarga Wang dan Aula Bayangan? Kamu juga tahu tentang Aula Bayangan. Karena kamu tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Apa yang bisa kamu lakukan bahkan, jika kamu adalah Dewa Perang? Tidakkah kamu tahu Ketua Aula sudah mati? Aula Dewa Perang akan segera tamat. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Ahli di balik keluarga Wang kami. Dengan kekuatanmu saat ini, kekuatan Aula Dewa Perang, kalian sama sekali bukan lawan. Sadarlah. Cepat lepaskan kami. Bunuh mereka untukku. Kalian sekelompok orang tak berguna. Bicara. Di mana sarang Aula Bayangan? Sekalipun kau memukulku sampai mati, aku tidak akan mengatakannya. Baiklah. Kau menghinaku duluan. Dan diam-diam berkolusi dengan Aula Bayangan kemudian. Jika aku tidak mengebirimu hari ini, itu tidak akan cukup untuk meredakan kemarahan publik. Dewa Perang, tolong ampuni aku. Ampuni aku, Dewa Perang. Kirim mereka semua ke perbatasan. Untuk mempertahankan perbatasan dari musuh. Ya. Ping'an, ampuni aku. Aku juga dipaksa. Ampuni hidupku. Aku akan menghangatkan ranjangmu. Kau pantas. Tidak mati. Hanya kehilangan ingatannya.
Kapten Chen. Ketua perusahaan Lin Shen. Mulai sekarang, posisi Kapten Keamanan ini, kau tidak perlu melakukannya lagi. Ketua, kau tidak bisa melakukan ini. Di keluargaku, aku punya orang tua yang harus ditopang dan anak-anak yang harus dibesarkan. Kapten Chen, kau salah paham. Kerjamu sangat baik. Sekarang aku mempromosikanmu menjadi Keamanan Group Departemen. Kenapa kau melihatku? Aku hanya seorang penjaga keamanan. Kalau begitu, kau bicara dengan ketua. Aku masih harus menjaga pintu. Kali ini, aku akan mengumumkan kepada publik bahwa aku membunuh Wang Zihao. Identitas Anda harus terus dirahasiakan sampai kita menemukan olah bayangan. Uangku bisa dibelanjakan sesukaku kan? Menggerakkan tanganku sedikit dan memukul orang. Seharusnya tidak masalahkan. Ngomong-ngomong, kau memperlakukan Lu Qingqing begitu kasar kan? Apa kau punya dendam padanya? Tuan Wu Wei, aku benar-benar tidak menggunakan kekerasan. Selain itu, aku baru saja memeriksa denyut nadi Lu Qingqing. Aku merasa denyut nadinya tidak seperti orang normal. Apa maksudmu? Aku tidak bisa menjelaskannya. Ini pertama kalinya aku melihat denyut nadi seperti ini. Mungkin aku salah memeriksa denyut nadi. Sastra omong kosong. Qin Yao, Zhu Ping'an. Orang tua ini akan mencabik-cabikmu. Tuan, olah dewa perang mereka terlalu tidak menghormatimu. Jika orang-orang di dunia persilatan tahu bahwa keluarga Wangku tidak punya penerus, bertahun-tahun dendam. Keluarga Wang, tamatlah sudah. Lin Fei, orang tua ini sekarang akan mengangkatmu sebagai anak angkat. Di masa depan, harta keluarga Wang semuanya akan diwariskan kepadamu. Salam Tuan. Tidak. Salam ayah angkat. Ayah angkat merasa lega. Aku pasti akan membawa Zhu Ping'an ke sini dan membawanya ke hadapan kota kedua kakak laki-laki untuk mengirisnya sepotong demi sepotong. Tidak buruk. Ambisius. Aku sekarang akan memberimu nama Hu Xiaotian. Terima kasih atas sebutannya. Bawahanmu akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk membalaskan dendam kedua kakak laki-laki. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Olah Dewa Perang memiliki naga tersembunyi dan Crouching Phoenix sebagai dua senjata rahasianya. Sekarang, naga tersembunyi sudah terbuka. Kita harus mencari cara untuk memancing Crouching Phoenix keluar. Crouching Phoenix dan Olah Dewa Perang akan menjadi milik kita. Xiao Qing, kenapa kau bangun? Ping'an, aku baik-baik saja sekarang. Pasiennya ada di sini dan masih ada obat yang harus diberikan. Dokter mana kau? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Bicara. Siapa yang mengirimmu? Seperti yang diharapkan kau punya beberapa keterampilan. Lin Fei. Kau seharusnya memanggilku Hu Xiaotian. Satu-satunya pewaris keluarga Wang sekarang. Hu Xiaotian. Aula bayangan. Jadi kenapa? Kau membunuh anggota keluarga Wang. Jangan berpikir bahwa masalah ini akan berlalu begitu saja. Dalam 2 hari, aku akan memiliki 2 ahli di sisiku yang bisa membunuhmu. Hanya dengan 1 jari. Ketika saat itu tiba, aku akan mengurusmu dengan baik. Kenapa keluarga Wang selalu menghasilkan pewaris yang tidak penting sepertimu? Kau, lupakan saja. Aku akan membiarkanmu merajalela beberapa hari lagi. Begitu para ahli tiba, aku akan memberitahumu apa artinya. Berharap kau mati. Ping'an, ini hanya reuni kelas. Sungguh tidak perlu membeli pakaian. Lagi pula, pakaian di sini terlalu mahal. Sekarang kita sudah di sini, mari kita lihat dulu. Berhenti. Pakaian di sini bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Aku bertanya-tanya kenapa suaranya begitu mengganggu. Ternyata kau Manajer toko pakaian. Bukankah kau satpam mal dan tukang bersih-bersih? Keluar, keluar. Kami tidak butuh bersih-bersih di sini. Siapa bilang kita di sini untuk bersih-bersih? Tidak di sini untuk bersih-bersih. Kau di sini untuk membeli pakaian. Pakaian di sini semua mulai dari 100.000. Apa kamu mampu membelinya? Ping'an, lupakan saja. Pakaian di sini memang terlalu mahal. Ayo pergi. Satpam kecil ini punya penilaian bagus. Chu Pingin, gaji bulananmu 3.000. Gaji tahunanmu 36.000. Mau beli baju di sini?
kamu harus tidak makan atau minum selama setahun. Untuk nyaris bisa membelinya. Shell kecil yang didiskon di pintu itu. Kalau mau dekati cawat, kamu harus tahu levelmu sendiri. Di level mana kamu? Kalian hanya cocok untuk lapak pasar malam. Pergi dari sini. Ping An, lupakan saja. Aku tidak suka pakaian di sini. Itu pernyataan yang cukup percaya diri. Tidak punya uang ya, tidak punya uang. Dan kamu bilang tidak suka. Aku membencimu. Ayam tetaplah ayam. Bahkan dengan lapisan emas, tetap saja ayam. Beraninya kamu memukulku. Aku memukulmu karena kau pantas mendapatkannya. Bukankah itu hanya uang? Ini. Buka matamu. Dan lihat baik-baik. Apa ini? Aku akan tunjukkan pada kalian semua. Apa itu uang sungguhan? Ini asli, Chu Pingin. Uang ini pasti semuanya kamu curi. Kalau tidak dengan dirimu saja, kamu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini seumur hidupmu. Kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak bisa mengatakan apapun yang kau mau. Bukti apa yang kau punya untuk mengatakan dia mencuri uang? Aku, tamu terhormat ini manajer di sini. Apapun yang Anda butuhkan toko kami punya semuanya. Kau berubah muka lebih cepat dari membalik buku. Xiaoqing, ayo pergi kita ke toko lain saja. Tuan muda Chu. Baru saja saya punya mata tapi buta. Karena terpesona oleh seorang wanita. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Hari ini saya mohon, Anda harus menghabiskan uang di sini. Sejujurnya saya punya orang tua dan anak-anak yang harus ditanggung. Baiklah, baiklah. Kali ini aku akan memaafkanmu. Jika ada lain kali. Jika kau berani bersikap sombong lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Ya, pasti tidak akan ada lain kali. Xiaoqing, pilih beberapa potong. Mana saja yang kau suka kita akan beli. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoqing kita secantik ini. Berhenti bicara omong kosong. Bayar. Tuan, di sebelah kita adalah area pakaian pria mewah. Apakah Anda mau saya antar untuk mencoba beberapa pakaian? Kalau begitu ayo pergi. Ping An, kita mau kemana? Kau akan tahu saat kita sampai di sana. Halo Tua, di sini ada kontrol akses. Tidak diizinkan masuk. Jika Anda mencari seseorang, mohon minta pemiliknya menghubungi kami. Tidak buruk kau punya kualitas sepertiku. Beginilah seharusnya seorang satpam. Tidak perlu aku punya di sini. Apakah ini satpam Zhu dan petugas kebersihan Lu? Ini adalah area villa termahal di Yunshan. Kenapa beralih profesi menjadi penipu? Aku tidak memeriksa kalender saat keluar hari ini. Digigit anjing di mana-mana. Satpam, dua orang ini penipu. Hati-hati, area villamu kehilangan barang. Jangan bergerak. Siapa yang kau sebut penipu? Tua, tidak ada masalah di sini. Mohon jangan mempersulit saya. Baiklah. Mereka semua satpam. Aku juga tidak akan mempersulitmu. Mana kartu aksesnya? Kartu aksesmu. Apakah satpam bau sepertimu pantas punya kartu akses di sini? Ping An, ayo kembali. Tentu saja kita kembali. Rumahku ada di zona langit di sini. Tapi aku perlu mencari kartu akses untuk kembali. Zona langit. Zupingan. Villa-villa di sini dibagi menjadi 3 zona. Langit, bumi, dan manusia. Bahkan keluarga Wang punya kekuatan sebesar itu. Baru saat itu aku tahu dia melakukan pembelian paksa. Hanya kau seorang satpam dan masih di zona langit. Satpam, cepat tangkap mereka berdua. Kalau tidak akan kupecat kau. Saya tidak peduli dendam apa yang Anda miliki dengan mereka. Selama mereka tidak membuat masalah di sini, saya tidak akan mempersulit mereka. Kau satpam rendahan. Berani bicara padaku seperti itu? Tidak mau. Jika satpam Nan Gendut. melakukan kesalahan, Anda bisa mengadu. Tidak menyentuhnya. Kakak Nan, apakah mereka anak buahmu? Maaf. Emosiku sesaat tadi tersulut. Kau tahu siapa dia? Dia adalah dewa perang yang pensiun dari Olah Dewa Perang. Kakak Nan, itu mereka berdua. Mau bikin onar di area villa di bawah wilayahmu. Ini kartu aksesku. Berani menyamar sebagai pemilik dari zona langit. Lihat saja, apakah kau pantas? Kakak Nan, kenapa kau memukulku? Dia yang seharusnya dipukul. Selamat datang kembali pemilik zona langit.
Kakak Nan, dia hanya seorang satpam. Bagaimana mungkin dia mampu membeli villa di sini? Apakah Anda mengajari saya cara melakukan pekerjaan saya? Baiklah, tunggu sampai kau ditipu oleh mereka berdua. Jangan menyesal. Tuan Su, kami telah membersihkan secara rutin selama bertahun-tahun ini. Jika ada sesuatu yang belum kami lakukan dengan baik, mohon berikan kritik Anda kepada kami. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimana mungkin? Bukan apa-apa. Tuan Su, silakan beristirahat dengan baik. Katakan saja jika Anda butuh sesuatu. Baiklah. Xiao Qing. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, aku tahu siapa yang benar-benar baik padaku. Aku tidak. Xiao Qing, aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Setelah semuanya selesai, aku berjanji akan memberimu pernikahan yang megah. Aku ingin menjadikanmu dewi yang dikagumi semua orang. Apakah yang kau lakukan berbahaya? Biarkan aku ikut denganmu. Tidak perlu. Jika kau mengikutiku, aku akan mengkhawatirkanmu. Kau cukup bertanggung jawab untuk menjadi cantik. Ayo pergi. Aku akan membawamu melihat kamar tidur. Tingan. Aku masih punya urusanku sendiri. Setelah aku menyelesaikan urusanku sendiri, jika kau belum menikah, aku akan menikahimu. Nyonya, apakah Anda akan keluar? Ibu, kenapa ibu di sini? Kamu nak? Ibu, Kamu punya pacar dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Ini dia datang menjemput kita. Kalian, siapa lagi yang ada di sana? Sepupumu Lu Xiaoxie? Di mana dia? Lu Xiao Xiao. Lu Xiao, tolong seseorang menculik. Kak Akanan, Kak Nanye, seseorang diculik. Di mana mereka? Xiao Qing. Datang. Kenapa kau di sini? Salam Dewa Perang Wuwei. Kau tahu identitasku. Sebelum pemimpin lama meninggal, mengatur pensiun saya, mereka menunjukkan foto Anda saat saya pensiun. Mengatakan, jika saya pernah bertemu Anda, saya harus membantu Anda menyelesaikan misi Anda dengan segala cara. Rubah tua itu. Perhitungannya cukup dalam. Bangun. Ingat jangan pernah mengungkapkan identitasku. Ya, Tunggu. Lalu apa yang kau lakukan di sini? benar, kerabat Anda dikulim di depan pintu. Apa? Di mana istriku? Dia bersama ibu mertua Anda. Pergi. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Qing, Bibi. Jangan khawatir. Kamu pasti pingin. Ya, Pingin, Lu Xiaoxie telah diculik. Apa yang akan kita lakukan? Bibi. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawanya kembali. Ayo, antar mereka berdua kembali dulu. Hati-hati. Ibu, ayo pergi. Baiklah, mengerti. Astaga, bos, kami menemukan Lu Xiao berutang riba. Dia diculik oleh orang-orang dari perusahaan rentenir. Ayo kita ke sana dan lihat. Apa yang kau lakukan? Bos, tolong. Kak Nan, cukup besar di Yunchen. Orang macam apa bosnya? Su Tianwu. Meminjam uang dan mengembalikannya. Blokir setelah kau keluar. Su Tianwu, kau mencari mati. Lepaskan orang itu segera. Si jendut dulu memanggilmu Kak Nan. Itu karena kau dulu di Aula Dewa Perang. Sekarang, aku adalah bosnya. Pembunuh bayangan.
Tidak heran kau pernah diolah Dewa Perang. Kau berpengetahuan. Tapi hari ini, aku tidak menginginkan nyawamu. Aku menginginkannya. Lepaskan dia, aku akan bayar berapapun utangnya padamu. Uang bukan lagi masalahnya. Zhu Tianyu, jangan berpikir hanya karena kau punya 2 pembunuh bayangan. Kami akan takut padamu. Kak Nan, jangan marah. Merekalah yang datang kepadaku untuk kerjasama. Pembunuh si baik itu. Siapa yang tidak mau bekerja sama dengan mereka? Sepertinya kau sudah dimanfaatkan. Sungguh lelucon. Siapa yang berani menggunakan aku di Yunchan? Jangan mendekat. Pembunuh bayangan. Tidak ada yang bisa membeli jasamu dengan uang. Jika aku tidak salah, Leng Fei pasti yang mengirimmu. Nan gendut, jangan kejar mereka. Kak Nan. Saya terpaksa melakukan ini, Kak Nan. Baiklah, sekarang tidak apa-apa. Chu Tianhu, aku hanya pinjam 10.000 darimu waktu itu. Sekarang dengan bunga berbunga aku sudah bayar kembali 100.000. Dan kamu masih mau menjualku pada wanita asing itu. Aku akan memukulmu sampai mati. Wanita asing. Ya, siapa namanya, Dudu apa gitu? Medusa. Ya, itu Medusa. Kakak, kau baik-baik saja? Bos, apa yang harus kita lakukan dengan Zhu Tianyu ini? Meskipun meminjamkan uang dengan bunga tinggi itu salah, itu bukan kejahatan besar. Tapi, kau berkolusi dengan orang asing untuk menganiaya penduduk Zhongzhou. Kau tidak akan bisa hidup. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Boh, tolong ampuni nyawaku. Bos, akun Zhu Tianyu akan membatasimu seumur hidupmu. Boh, ampuni nyawaku, bos. Orang sepertimu tidak pantas mengikuti kursu Pingan. Bos, mulai sekarang aku akan jadi adik kecilmu. Aku akan melakukan apapun yang kau suruh. Jika aku berbuat sesuatu yang tidak punya hati nurani lagi, maka aku akan membiarkanmu menanganiku sesukamu. Aku akan benar-benar mematuhimu, bos. Bos, lihat. Ping An, selamatkan nyawanya. Lupakan saja Bang Mun. Ikuti aku dan patuhi hukum mulai sekarang. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Ya, terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Tidak berguna masalah kecil ini saja kau tidak bisa tangani. Ayah angkat, lain kali, aku pasti akan membawa kepalanya untuk menemuimu. Mengapa menunggu lain kali untuk membunuhnya? Syukurlah kamu kembali. Lu Xiaoxie, kamu tidak boleh pinjam rentenir di masa depan. Mengerti? Kakak, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Apa yang kamu lakukan belakangan ini? Xiao Qing, kakakmu sekarang sukses besar. Dia mendirikan perusahaan di kampung halamannya. Kali ini dia kembali. Dia berencana memindahkan perusahaannya ke kota. Benarkah? Itu bagus sekali. Kakak, aku akan bekerja untukmu jika saatnya tiba. Xiao Qing, kali ini aku bawakan kamu jus prem dari kampung halamanku. Aku ambilkan untukmu. Aku saja. Xiao Qing, Bibi, kakak akan memulai perusahaan. Ada yang bisa kubantu? Perusahaan kecilnya. Dia tidak butuh bantuanmu. Ping Yan, jus prem ini aku buat sendiri. Cepat coba. Baiklah. Ini beracun. Beracun mana mungkin beracun? Ini aku buat sendiri. Xiao Qing, ada apa? Mungkinkah benar-benar beracun? Aku dipaksa melakukannya. Aku akan membunuhmu. Ping An, Xiao Qing, aku akan membawamu ke rumah sakit. biar kulihat. Tuan Nan, dia adalah... Bide, dia adalah Valkyrie Qin Yao dari Olah Dewa Perang.
Lord Valkyrie, tolong Anda harus menyelamatkan Xiao King kami. Jangan khawatir, keracunannya tidak parah. Bisa dibersihkan dengan obat. Aku dipaksa. Itu wanita asing itu. Semua itu wanita asing itu yang meracuninya. Kalau aku tidak mendengarkannya, semua orang akan mati. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Kita keluar dulu. Nona Lu, Sebenarnya apa yang terjadi pada Xiao King? jika penawar tidak ditemukan dalam 2 hari, dia mungkin tidak bisa diselamatkan. Jangan khawatir, Allah Dewa Perang punya obat untuk meredakannya. Aku sudah suruh orang mengirimkannya. Lalu, Apa kata mereka yang terjadi? Allah Dewa Perang sekarang sedang dalam krisis internal. Bisa berubah kapan saja. Apa yang kau takutkan? Jika berubah itu bisa kembali seperti semula. Nan Gendut panggil Su Tianlu untuk menyelidiki. Suruh dia pastikan untuk mencari tahu di mana wanita itu berada. Ya, bos, bagaimana kita akan menjelaskan ini pada wanita itu? Dia adalah pembunuh nomor 1 dari luar negeri. Akankah kita? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini Shonshol. Aku masih tidak percaya. Seorang wanita asing berani membunuh seseorang di sini. Kau masih tahu ini Xiong Shou? Bor, kau di sini. Aku baru saja akan mencarimu. Su Tianlu, aku akan bertanya sekali lagi padamu. Di mana wanita itu? Bos, aku benar-benar tidak tahu di mana wanita itu. Su Tianlu, aku beritahu kau, sekarang ipar perempuan sudah diracuni. Jika kau masih berani menyembunyikan wanita itu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Kak Nan, dengarkan aku. Dengarkan aku, bos. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia. Butcher pembunuh bayaran bawah tanah nomor 1 Butcher. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Guru, itu mereka. Pembunuh bawah tanah nomor 1 Yuncheng, Butcher, dan Gendut. Jadi kenapa jika kau pernah diolah Dewa Perang, di depan guruku, kau tetap harus bertekuk lutut padaku? Su Tianlu, apa maksudmu? Apa maksudku? Aku sudah bekerja keras di Yuncheng selama lebih dari 10 tahun untuk sampai di sini. Aku hari ini, kau membawa berandalan muda dan ingin aku mengakuinya sebagai bosku. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Aku mengampuni nyawamu. Beginikah caramu membalasku? Aku benci. Kau seorang satpam mengampuni nyawaku. Su Tianlu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Demi kita berdua berasal dari Yuncheng. Beritahu aku semua yang kau tahu. Nan Gendut, apa kau pikir aku tidak ada? Butcher, sekarang kau ikut campur. Apa kau tidak takut Olah Dewa Perang akan membunuhmu? Olah Dewa Perang. Olah Dewa Perang akan berubah. Seorang satpam kecil berani memprovokasiku. Kau mencari mati. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Sombong, setidaknya lihatlah dengan siapa kau bicara. Berani sombong di depan Butcher. Kau yang pertama. Aku beri kau kesempatan, aku akan hitung sampai 3. Berlutut dan bersujud padaku. Aku bisa membiarkanmu mati sedikit lebih mudah. 3, 2, 1. Bos, aku salah. Katakan di mana Medusa berada. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia. Aku hanya tahu dia pergi ke Yuncheng Underground untuk mencari buku, untuk menyiapkan racun. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak tahu apa-apa. Sungguh. Lalu bagaimana kau tahu Aula Dewa Perang akan berubah? Lu Xiaotian dari Aula Bayangan memberitahuku. Dia bilang, Aula Dewa Perang akan menjadi boneka Aula Bayangan. Saat itu dia akan memberiku gelar. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Keluar. Jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Ya. Setelah Aku Su Pingan tidak punya keluarga sejak kecil. Aku sudah hidup tanpa beban selama separuh hidupku. Aku berpikir bahwa aku akan tetap tidak terikat selama sisa hidupku. Sekarang sepertinya kau lebih penting dari apapun. Pingan, gawat. Lu Xiao ditangkap oleh wanita asing itu. Apa? Pingan, kamu pergi tanya Dewa Bela Diri 4. Kamu harus menyelamatkan Lu Xiao. Kamu harus menyelamatkannya. Bos, undangan lelang harta karun milenium ditemukan di pintu. Medusa, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Silakan tunjukkan undangan Anda dan verifikasi dana Anda di sana. Bukankah ini Satpam Cepingan? Kenapa dia memakai pakaian berbeda hari ini? Apa dia datang ke sini mencari pekerjaan?
Tuan silakan. Bagaimana dia bisa punya undangan? Seorang satpam rendahan. Ini semua adalah pengaturan Medusa. Mencoba mengendalikanku. Tidur dengan kakak Wang selama beberapa hari. Apa dia benar-benar mengira dia nyonya rumah? Nanon gendut perhatikan lebih baik sebentar lagi. Lihat apa yang dia rencanakan. Medusa. Jangan khawatir. Bukankah sebaiknya kita pikirkan dulu? Apakah ini menyelamatkan Lu Xiaoxiao? Atau merekam harta karun? Kembali dan selamatkan wanitamu. Dewa Perang Wu Wei, kau membuatku terbakar gairah. Aku akan melahapmu. Jika kau ingin memakanku, antre dulu di dunia bawah Ming Chao. Kau dalam bahaya besar sekarang. Kuil langit di luar negeri. Namun aku akan memberimu posisi ketua Ola. Semua pembasmi dewa akan datang menangkapmu. Perintah segel Crouching Phoenix. Bunuh. Allah, dewa perang permainan berakhir. Jangan khawatir, bocah nakal. Itu milikku. Non gendut. Ada apa, bos? Segera hubungi Qin Yao. Suruh dia memutuskan semua kontak antara aku dan Aula Dewa Perang. Aku sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi, bos? Aku sedang dijadikan umpan sekarang. Menunggu menangkap ikan besar. Hadirin sekalian, lelang kita akan segera dimulai. Barang lelang pertama hari ini adalah harta karun milenium yang sangat langka. Harga awalnya 5 juta. Harta karun milenium. Ini barang langka. 6 juta. 10 juta. 100 juta. Semua bos harus hati-hati. Orang ini hanya seorang satpam penjaga pintu. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sini. Aku heran. Kenapa dia menawar sembarangan? Aku bicara padamu. Apa kau punya uang sebanyak itu? Berhenti main-main. Semua orang di sini hari ini sudah diverifikasi dananya. Aku sarankan kau jangan membuat masalah. Aku ingin lihat berapa banyak uang yang kamu punya. 110 juta. Nora, Tuan mengambil 200 juta. Tidak membiarkanmu keluar bermain. 200 juta. 210 juta. Aku ingin lihat berapa banyak uang yang dimiliki satpam bau ini. Berapa banyak uang yang sebenarnya kamu punya. Siapa Nona ini? Ini terlalu berlebihan. Dia pasti Nona dari keluarga tersembunyi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengeluarkan uang tunai sebanyak itu? Satpam seharusnya hanya menjaga pintu. Jangan coba-coba bergaya mewah seperti orang lain. Sadari posisimu. Orang rendahan. Orang seperti dia. Hanya anjing yang makan kotoran saat melihatnya. Satpam itu penuh bau asam. Maaf Nona, saldo Anda hanya 200 juta. Tawaran Anda tidak sah. Cepat minta Tuan mengirim uang. Kalau begitu jangan ganggu ayah baptis. Aturan di sini tidak mengizinkan penyuntikan modal sementara. Kau seharusnya berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Keluar dari sini. Tidak mungkin. Sepertinya, wanita ini juga bukan orang baik. Diam. Kalau kamu bicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu. Pembawa acara. Karena tawarannya tidak sah. Kalau begitu 200 jutaku seharusnya diselesaikan kan? Apakah ada orang lain yang ingin menawar lebih tinggi? Sudah 200 juta, hanya orang bodoh yang akan menawar lebih tinggi. Ya meskipun benda ini digembar-gemborkan sampai ke langit. Paling-paling nilainya 100 juta. Baik, jika tidak ada tawaran lagi, maka saya umumkan. Barang lelang pertama hari ini jatuh kepada tuan ini. Tunggu, aku juga sangat penasaran. Berapa banyak uang yang sebenarnya dimiliki kakak satpam ini? 5 miliar. 6 miliar. 8 miliar. 9 miliar. Kakak satpam ini agak mengejutkan. 10 miliar. Medusa, sebenarnya apa yang coba kau lakukan? Melelang harta karun milenium. Kudengar benda ini sangat bergizi. Mengapa kau tidak datang menemuiku malam ini untuk mencobanya? 11 miliar. 11 miliar. Dari mana datangnya master hebat ini? Aku harus mencari kesempatan untuk mengenalnya nanti. Maaf Tuan, saldo Anda tidak mencukupi. Tawaran Anda barusan tidak sah. Cupingen, kamu punya hari seperti ini juga. Jika tidak ada yang menawar lebih tinggi, barang lelang hari ini akan jatuh kepada nona ini. Tunggu. Kau tahu aturannya di sini. Lelang hari ini, kau kalah aku menang. Tapi, bukan berarti aku tidak bisa memberikannya padamu. Kakak satpam, berikan aku apa yang kuinginkan. Aku akan memberimu harta karun milenium ini. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Bersihkan dirimu. Datang temui aku malam ini. Aku menginginkanmu. Pingen, bagaimana kabarnya? Bagaimana dengan Lu Xiaoxiao? Bibi, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkannya. Jam berapa ini? Cepat pergi mohon pada Valkyrie.
Pergi mohon padanya. Tidak, aku akan berlutut dan bersujud padanya. Xiao Qing dan Lu Xiaoxiao tumbuh bersama. Jika Xiao Qing tahu sesuatu terjadi pada Lu Xiaoxiao, aku masih belum tahu. Bagaimana Xiao Qing bisa menjadi pilar? Dokter baru saja datang. Katanya kondisinya sementara stabil. Xiao Qing, Bibi jangan khawatir. Aku pasti akan membawa kembali penawarnya. Lu Xiaoxiao, aku akan menyelamatkannya dengan aman. Bos, kau benar-benar akan pergi. Kalau tidak, Kalau begitu bukankah seharusnya kau mandi dulu, bos? Bos, jangan pukul, aku tahu aku salah. Apakah aku cantik? keluarkan harta karun milenium. Tidak, tidak, tidak. Kau belum menjawab permintaanku. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Kataku melahapmu. Kau lepaskan Lu Xiaoxiao, dan aku akan membiarkanmu meninggalkan negara ini. Mulai sekarang, jika kau berani menginjakkan kaki lagi di negara Zhongzhou, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Awalnya aku ingin kau mati dalam pelukanku. Sekarang sepertinya kau ingin mati di kakiku. Apakah rasanya enak? Aku akan memberimu dua pilihan. Dia mati atau kau minum ini. Jika aku menangkapmu, aku bisa duduk di posisi wakil ketua OLA. Jangan khawatir, aku akan memberimu harta karun milenium itu. Apa kau benar-benar tidak takut aku membunuhmu? Biarkan dia mengambil harta karun milenium ini, kembali untuk menyelamatkan wanitamu. Anggap saja ini perbuatan baik dariku Medusa. Aku ingatkan pacarmu tidak punya banyak waktu lagi. Ping En, jangan khawatirkan aku, pergi selamatkan Xiao Qing, cepat, berhenti mencari orang-orang yang kubawa kali ini. Kalian mereka tidak kalah dariku. Belum lagi si gendut di bawah perintahmu. Bahkan jika Valkyrie datang, dia hanya akan mencari mati. Pilih cepat, selagi aku masih dalam suasana hati yang baik. Atau puaskan aku lain kali aku menangkapmu. Sial, bagaimana kau bisa masuk? Jangan lihat aku. Seseorang diam-diam membantu. Semua ahli di luar sudah mati. Crouching Phoenix. Nan dan gendut, kau bukan lawannya. Cepat bawa Lu Xiaoxiao kembali. Cipingan, jaga baik-baik wanitamu. Ada apa dengan Xiao Qing? Aku hanya keluar sebentar, kembali dan melihat Tuan Xiao Qing berkeringat. Sepertinya dia demam. 1 jam yang lalu, Valkyrie mengatur seorang tabib Tiongkok tua untuk memeriksa Xiao Qing. Katanya Xiao Qing sudah baik-baik saja. Aku mengantar dokter keluar dan membeli sesuatu di jalan. Kembali dan kemudian, Obatnya sudah siap, cepat. terbangun. Xiao Qing akhirnya bangun. Pingan, terima kasih. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkanmu diintimidasi lagi. Xiao Qing ini semua salahku. Kalau saja aku tidak serakah sejak awal. Selalu ingin membuka perusahaan di kota. Tidak akan meminjam pinjaman riba. Aku tidak menyalahkanmu, kakak. Pingan, terima kasih. Kenapa kamu memanggilku ke sini begitu mendesak? Apa yang terjadi? Mari kita bicara di luar. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Melakukan apa? Direktur Utama Perusahaan C. Aku memintamu mengatur pernikahan. Kau malah dapat yacet rusak. Sekarang yacetnya terbalik. Orang-orang mati. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku akan menghubungi asuransi. Kau akan menghubungi perusahaan asuransi. Aku akan minta anak buahku membebaskanmu dulu. Apa yang sedang kau lakukan? Tuanan, orang lain mungkin takut padamu tapi aku tidak. Siapa yang begitu merajalela? Bos? Bos? Mereka memerah saya. Mereka bahkan mencoba melecehkan saya. Katakan berapa banyak uang yang ingin kamu peras. Pemerasan. Aku menghabiskan banyak uang untuk memintanya mengatur pernikahan. Sekarang terjadi sesuatu, orang-orang mati. Bukankah seharusnya aku meminta ganti rugi padanya? Kamu seharusnya bilang,
Berapa banyak kompensasi? Kami kehilangan 5 orang. Ditambah biaya kerugian mental total 10 miliar. Bayar. Takut. Kalau takut berlutut dan panggil aku kakek. Aku akan biarkan kau bayar lebih sedikit. Ditambah tamparan ini, kamu bisa hitung berapa yang harus kamu bayar. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku. Kalau begitu, kamu siapa? Bos, dia adalah grup terbesar kedua di kota ini. Direktur utama grup Fan. Kekuatannya hanya kalah dari keluarga Wang. Tahu kau takut. Kalau takut berlutut dan panggil aku kakek. 10 miliar. Aku bisa memberimu diskon. Bukankah hanya 10 miliar? Ini dia. Bos benar-benar rugi. Cepatlah. Untuk apa? Bermain. 10 miliar. Bukan 100 yuan. Kudengar kau hanya satpam kecil. Apel. Kau dapat sugar daddy. Nan gendut. Beri dia 100 juta lagi. Suruh mereka tangkap dia. Pukul dia sampai mati. Tidak. Uangnya habis. Kau sebenarnya siapa? Kamu belum pantas tahu aku siapa. Nan gendut. Beritahu semua orang. Dalam 10 menit. Akuisisi grup Fan. Kau pikir kau menjalankan ban? Mengakuisisinya begitu saja. Kau tahu grup Fangku? Ada yang mendukungmu. Di belakang grup Fang berdiri. Bukankah hanya Allah bayangan kecil yang tidak terhormat? Tidak bisa melihat cahaya. Aku tidak bilang begitu. Jangan asal tebak. Baiklah, bos. Akuisisi selesai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Halo, Direktur Utama. Grup kita telah diakuisisi oleh konsorsium domestik besar. Kita akan jadi besar. Direktur Utama. Direktur Utama. Halo. Aku ingat barusan. Siapa yang bilang dia ingin aku berlutut di tanah dan memanggilnya kakek? Kakak. Aku salah. Aku memberimu anjing ini. Aku anjing. Gugugut. Bos, dia pingsan. Haruskah kita panggil dokter? Keluar. Ini sakit. Pingin. Denganmu di sini, begitu aman. Aku akan lihat kemana anjing itu lari. Itu, aku akan pergi lihat apakah Nan gendut menangkap anjing itu. Chu Pingin, jangan pernah berpikir untuk lolos dari genggamanku. Xiao King, bagaimana perasaanmu hari ini? Aku baik-baik saja. Di mana kakak? Dia ada di perusahaan. Nan gendut, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kakak ipar aku. Seluruh badanku gatal. Aku keluar sebentar. Tingan, tentang Lu Xiao. Biarkan dia mengurus urusannya sendiri. Tidak baik selalu membantunya. Baiklah, aku berjanji akan membantunya lebih sedikit di masa depan. Xiao King, hari ini berkat Tingan. Kalau tidak, itu bukan apa-apa. Itu semua yang harus kulakukan. kamu tidak tahu. Orang-orang jahat hari ini melukai dadaku. Berkat Ping Ien yang membantuku menggosoknya, rasanya jauh lebih baik sekarang. Nan gendut, kamu di mana? Bos, kenapa kau memanggilku? Itu, ya, bagaimana urusan? Mengonsentrasikan asetku dan mendirikan perusahaan baru berjalan. Sudah selesai. Kamu yakin? Semuanya sudah selesai. Sudah selesai. Atau belum selesai? Baiklah, berhenti berakting. Benar, bos. Apakah masalah konsolidasi aset sudah selesai? Tapi sekarang perusahaan masih butuh direktur utama. Jika Anda tidak keberatan saya lambat, saya bisa membantu mengelola jaringan. Bagaimana bisa kita semua keluarga. Kalau kamu datang, aku akan lebih tenang. Itu, aku mau jalan-jalan keluar. Aku akan mandi dan istirahat dulu. Nan Jendut,
Awasi Lu Xiao, terutama dana perusahaan. Baiklah, kakak ipar. Masalah ini tidak boleh ada yang tahu. Tidak menyangka, Lu Xiao itu berkembang cukup cepat. Sudah jadi presiden perusahaan Zupingan. Selanjutnya, tinggal menunggu kesempatan untuk menguras Zupingan dalam satu serangan. Aku harus mencari cara untuk membuat pil penyelamat hidupnya habis. Dokter, selamatkan dia. Di mana dokternya? Cepat selamatkan dia. Aku akan pergi memanggil dokter. Kenapa terburu-buru? Direktur pasien itu butuh perawatan darurat. Cepat, tolong selamatkan ibuku. Coba kulihat. Dia sudah tidak tertolong. Bawa dia pulang. Direktur, pasien masih bernapas. Diam. Aku tidak butuh kau mengkhawatirkan pasienku. Cepat lakukan hal lain. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Aku direktur di sini. Kalau ku bilang dia tidak tertolong ya memang begitu. Bawa dia kembali. Periksa dia baik-baik dan lihat apakah dia bisa diselamatkan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bilang padamu, kalau kamu tidak bisa menyelamatkannya hari ini, aku akan mengirimmu ke ruang gawat darurat. Keamanan, keamanan. Jangan kira aku tidak tahu. Seseorang menyuruhmu untuk tidak menyelamatkannya. Aku bilang padamu, kalau kamu tidak menyelamatkannya hari ini, aku akan mencekikmu di sini juga. Kamu urus dulu prosedur pendaftaran ibu. Aku akan urus di sini. Ayo pergi. Bos, ada apa? Tolong jangan pukul aku. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Nan gendut. Dokter di sini tidak aman. Bos, ada beberapa dokter di sini yang kukenal. Aku pergi sekarang. Ibu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada ibu. Tingan, apa itu? Ini obat khusus yang diberikan seseorang padaku. Sekeras apapun lukanya, bisa diringankan setelah meminumnya. Tingan, terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kita semua keluarga. Dokter pasiennya yang ini, bagaimanapun juga, kalian harus menyelamatkannya. Kakak ipar, jangan khawatir. Ini dokter terbaik. Dan pasti bisa diandalkan. Kalau begitu kalian silakan periksa dulu. Aku akan cari bangsal yang lebih besar untuk Bibi. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tingan, kamu berjanji padaku. Jika suatu hari aku menghilang, kamu harus menjaga ibu baik-baik untukku. Apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika kamu lari ke bulan, aku Supingan akan menangkapmu kembali. Tidak buruk semuanya berjalan lancar. Zupingan hanya punya satu nyawa tersisa. Pak Tua, aku tidak akan menghadiri pesta ulang tahunmu besok. Orang-orang dari Kuil Langit akan datang dan melindungimu. Perjamuan ulang tahun kakek adalah tantang kegembiraan. Kita tidak bisa menunda urusan penting kita. Ngomong-ngomong, sudah waktunya untuk bergerak di pihak Lu Xiao. Xiao King, kamu tidak perlu khawatir. Dokter bilang, ibu sudah tidak dalam bahaya mau. Dia akan bangun sebentar lagi. Tingan, pilmu itu pasti cukup berharga kan? Dari mana kamu mendapatkannya? Dokter berkata, jika bukan karena pil itu, ibuku pasti sudah. Bukan apa-apa. Aku akan mencari orang tua itu lagi nanti, dan meminta beberapa lagi. Kakak tua yang mana? Jika orang tua itu belum mati, aku akan punya kesempatan untuk menemuinya di masa depan. Bos, Ada apa? perawat baru saja memberi Bibi obat penenang. Setetes saja cukup untuk menidurkan orang normal. Perawat itu memberi Bibi 1 botol penuh. Bawa perawat itu kembali padaku. Ya, Xiao King, aku akan memindahkan ibu ke rumah sakit lain. Baiklah. Qin Yao, atur rumah sakit baru untuk kita.
rumah sakit kita sendiri. Xiao King, apakah Bibi Buyut baik-baik saja? Pingan, perusahaan punya urusan bisnis penting untuk Anda lihat dulu. Kamu bisa urus urusan perusahaan. Kontrak ini butuh tanda tangan Anda agar berlaku. Anda sebaiknya tetap melihatnya. Baiklah. Baiklah. Kakak, kontrak macam apa itu? Biar aku lihat, bukan apa-apa. Hanya beberapa urusan rutin perusahaan. Aku tetap harus melihatnya. Pingan biasanya ceroboh. Baiklah, Xiao King, kamu terlalu lelah belakangan ini. Jangan repot-repot melihat kontrak apapun. benar Kak. Urus Bibi Buyut dulu. Aku masih ada urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Aku kembali dulu. Kenapa kamu tidak membiarkanku melihat? Xiao King, kamu terlalu lelah. Aku tidak ingin kamu terlalu memaksakan diri. Kamu begitu percaya padanya. Apa yang tidak bisa dipercaya? Kita semua keluarga. Lagi pula, uang hanyalah kekayaan luar. Saat kita menikah dalam beberapa hari, aku akan memberimu kejutan. Kamu akan tahu semuanya nanti. Soal Lu Xiao, abaikan saja dia. Jangan khawatir. Semuanya sesuai harapanku. Bos, di tengah interogasi, dia bunuh diri dengan meracuni diri sendiri. Sudah kubawa dia ke ruang gawat darurat. Apa yang kamu tanyakan? Mereka dikirim oleh keluarga Wang. Xiao King, kamu temani ibu ke rumah sakit dulu. Nan Gendut, siapkan batu nisan sementara. Bibi baik-baik saja. Kenapa menyiapkan benda itu? Perjamuan ulang tahun keluarga Wang, mengirim hadiah ulang tahun. Cipingan. Konsorsium yang telah kau kelola dengan susah payah selama bertahun-tahun, ternyata telah menjadi gaun pengantin orang lain. Aku menghargai kebaikanmu Lu Xiao. Sekarang kau bisa menjadi ketua. Aku hanya mengelolanya atas nama. Konsorsium itu masih milik kita di aula bayangan. Tidak buruk, aku akan bicara dengan atasan. Kamu bisa jadi wakil ketua. Terima kasih Dewa Medusa. Berhenti. Bukankah kau penjaga keamanan itu? Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk memberikan hadiah ucapan selamat kepada Tuan Besar Wang. Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Keluar. Bagaimana jika aku bersikeras masuk? Jangan bikin masalah. Kalau kau tidak keluar, akan kupukul sampai kau makan kotoran. Busku ingin memberi hadiah ucapan selamat kepada Tuan Besar Wang. Apakah kalian berdua keberatan? Kakak Nan, tidak keberatan silakan. Tuan Besar Wang, kami datang untuk memberimu hadiah besar. Bukankah ini Bos Chu? Apa? Tidak bekerja sebagai penjaga keamananmu lagi? Mau datang ke sini untuk menjilat orang berkuasa? Cukup omong kosongnya. Suruh Tuan Besar Wangmu keluar dan terima hadiahnya. Cipingan, kau sudah meningkat. Kau tahu membawa hadiah ulang tahun sekarang. Apa? Tidak turun sekarang. Mau datang dan menjilat sepatu tuan tua kami. Bai Jingjing, sudah berapa kali aku MNJ ingatkan Emo. Jangan aktif mencari mati. Kau Zhu, hari ini adalah perayaan ulang tahun tuan tua. Apa maksudmu hidup dan mati? Jangan kira kau tahu sedikit bela diri dan bisa bertindak seenaknya di sini. Lin Fei, Tunggu. Zhu Pingan, aku ingat aku pernah memberitahumu sebelumnya. Aku Hu Xiaotian. aku juga sudah bilang padamu, mereka yang umumnya dipanggil Hu. Mati cepat. Kau tamat. Penjaga, tangkap dia untukku. Patahkan kedua kakinya sebagai hadiah ulang tahun untuk tuan tua. Berhenti. Tamu adalah tamu saat mereka tiba. Jangan merusak kesenangan semua orang. Tuan Besar masih masuk akal. Tuan tua, aku takut dia di sini untuk membuat masalah. Hari ini, kita kedatangan tamu terhormat dari luar negeri. Bersama dia Zhu Pingan, dia tidak bisa membuat gelombang besar. Terlebih lagi, tanpa dia, pertunjukan hari ini juga tidak bisa dilanjutkan. Baiklah, karena Tuan Besar Wang mengundangku untuk menonton pertunjukan, maka aku tidak akan sungkan. Beri dia tempat duduk. Cipingan, kau mati. Tuan ada di atas, menunggumu naik. Cipingan, tunggu saja. Kedua orang ini sangat lusuh. Kenapa Tuan Besar Wang membiarkan mereka duduk? Aku baru dengar. Orang ini dulunya penjaga keamanan. Datang hari ini, mungkin ke sini untuk menjilat orang tua itu. Bos, apakah kita hanya akan duduk di sini? Apalagi yang bisa kita lakukan? Semuanya, terima kasih sudah menghadiri perjamuan ulang tahunku yang ke-60. Aku sekarang memutuskan bahwa setiap orang yang menghadiri perjamuan hari ini akan menerima setidaknya kontrak bisnis 10 juta.
Penjaga keamanan siang ini, apakah dia kesini untuk urusan bisnis? Berikan padanya. Bisakah dia menanganinya? Semuanya, hari ini saya telah mengundang secara khusus rombongan akrobat dari luar negeri untuk menampilkan sebuah segmen untuk semuanya, sebuah trik sulap tradisional. Yaitu, mengambil seorang wanita dan membaginya menjadi 3 bagian. Selanjutnya, silakan sambut penampilnya. Lu Xiaoxiao. Jenderal Perang Kuil Langit, bajingan, apakah mereka jatuh cinta pada Lu Xiaoxiao? Tapi dia melakukannya sendiri. Bos, aku akan pergi menyelamatkannya. Mari kita amati dulu. Semuanya, trik sulap hari ini akan sangat realistis. Akan ditampilkan oleh seorang pesulap yang akan langsung menggunakan pisau untuk memotong wanita ini menjadi 3 bagian. Semuanya jangan panik. Ini hanya trik sulap. Jika Anda merasa bersemangat, beri tepuk tangan, pulang saja dalam keadaan hidup. Tidak mungkin, trik sulap yang mendebarkan seperti itu, aku benar-benar harus melihatnya baik-baik nanti. Ini jarang terjadi, aku harus merekamnya dulu. Tapi, program ini juga membutuhkan penampil tamu. Saya pikir, mari kita undang pria ini ke atas panggung. Bos, mereka semua adalah jenderal perang dari Kuil Langit. Anda tidak bisa naik ke sana. Nah, cepat naik ke sana, jangan tunda pertunjukan kami. Lihat cepat, aktris itu sudah di atas panggung. Bos, Zupingan, kau harus bekerja sama dengan baik. Zupingan, apa yang akan kau lakukan? Para tamu terhormat, aku penakut. Asalkan Tuan Mudahu naik ke panggung bersamaku untuk membantuku berani. Tuan Mudahu, kamu tidak takut kan? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Besar Wang. Kalian tidak bisa merusak kesenangan semua orang. Apa yang perlu ditakutkan? Kalau begitu ayo pergi. Tapi nanti ketika kau mati, ingat untuk bersujud pada Tuan Humu, agar aku bisa meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Aku ingatkan sekali lagi. Mereka yang mengaku, kalian akan mati sangat cepat. Sekarang mari kita serahkan panggung kepada pesulap. Para tamu terhormat, hari ini program kita adalah menyelamatkan kakak iparku. Nanti pria ini akan menjadi protagonis kita. Dia perlu menyelesaikan tugas kita untuk menunda waktu ketika kita kepada sang pahlawan wanita. Adapun tugasnya, semua orang di sini bisa memberikan saran. Sekarang, pertunjukan resmi dimulai. Pingen, cepat pergi. Mereka ingin membunuhmu. Cepat pergi. Tugas pertama, semuanya silakan. Berikan rencana. Pertama, hajar pemeran utama pria. Pukuli dia. Pukuli dia. Pukuli dia. Pukuli dia. Pukuli dia. Pukuli dia. Masih mau memukulnya? Pingen, kau harus pergi. Jangan khawatirkan aku. Mereka akan memukulmu sampai mati. Kau harus pergi. Seru. Dia sedang merangsangnya. Zupingan, kita lihat. Apakah kau berani melawan? Bagaimana kalau dipukul lagi? Pukulan lagi. Pukulan lagi. 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 Ciu Pingen, perasaan tidak bisa melawan saat dipukuli. Bagaimana rasanya? Terlalu seru. Pertunjukan ini benar-benar. Diam. Bos, mereka mempermainkanmu. Kau pikir aku tidak bisa melihat itu? Bicara. Kalian mau bermain seperti apa lagi? Para tamu terhormat, saat yang mendebarkan telah tiba. Potongan pertama, langsung memotong kedua kaki. Anda yang menentukan syaratnya. Kenapa tidak biarkan pemeran utama pria memilih sendiri? Kenapa tidak beri dirimu sendiri tembakan? Atau potong kaki iparnya? Bagaimana menurut kalian semua? Bagus. 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 Zupingan, pilih sendiri. Bos, aku akan melakukannya. Nan gendut. Cukup kau punya pikiran itu. Nanti. Jaga Lu Xiaoxiao. Terlalu berdarah. Aku hampir takut menontonnya. Tidak buruk. Punya nyali. Semuanya. Sebenarnya aku adalah pesulap hari ini. Apakah semuanya menikmati pertunjukannya?
Menikmatinya. Seru? Menikmatinya. Hari ini, aku juga butuh ini. Tuan Hu Xiaotian untuk bekerja sama denganku. Untuk menampilkan trik. Menggorok leher. Apakah itu baik-baik saja? Baiklah, baiklah. Zhu Ping'an. Cukup. Maaf. Hampir lupa. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Tuan Tua. Kalau begitu aku harus menunjukkan hadiah yang kubawa untukmu terlebih dahulu. Ini adalah properti yang akan kugunakan untuk pertunjukan selanjutnya. Tapi, sebelum itu, aku butuh seorang wanita untuk membantu. Chu Pingyan, apa yang akan kau lakukan? Menampilkan pertunjukan untuk Tuan Tua. Tuan Tua Wang, ini adalah hadiah ulang tahunku untukmu. Silakan lihat. Zhu Ping'an. Ketiga jenderal perang itu sudah mati. Tuan ingin kita mundur dulu. Tuan Tua Wangmu. Begitu saja meninggalkanmu. Kalau begitu pertunjukan selanjutnya hanya bisa ditampilkan oleh kalian berdua. Semuanya. Selanjutnya adalah momen paling mendebarkan. Apakah semuanya menantikannya? Tolong, tolong. Mereka akan membunuh kami. Datang dan selamatkan kami. Semuanya, apakah menurut kalian Nona Bei tampil dengan baik? Tampil bagus. Tampil bagus. Bagus. Semuanya lihat, ini adalah batu nisan. Selanjutnya, akan ada nama seseorang di atasnya. Nama siapa yang tertulis di atasnya? Orang itu akan bekerja sama dengan pertunjukanku. Sulap menggorok leher. Baiklah. Baiklah. Sekarang, pertunjukan resmi dimulai. Kalian berdua, siapapun yang bisa menulis namanya di batu nisan terlebih dahulu. Orang yang menulis namanya bisa hidup. Zhu Ping'an. Aku akan melawanmu. Bai Jingjing. Zhu Ping'an, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, aula bayangan tidak akan membiarkanmu pergi. Kau tidak bisa membunuhku. Hanya aula bayangan belaka. Apa yang harus kutakutkan? Tolong, aku akan memberitahumu semuanya. Aula bayangan memintaku mengirim sesuatu ke luar negeri. Hanya itu yang aku tahu. Kau pintar. Pertunjukan sudah selesai. Beritahu keluarga Wang, 3 hari lagi. Aku akan mengadakan pernikahan di sini. Anggota keluarga Wang mereka tidak boleh kurang satu pun. Chu Ping'an. Ayah angkat. Itu Chu Ping'an. 3 tahun lalu, kami meneliti sampel senjata virus. Itu dicegat oleh Dewa Perang Wu Wei. 3 tahun. Akhirnya selesai lagi. Masih versi yang ditingkatkan. Virus ini bisa mengubah orang biasa menjadi kuat. Pembantai. Kakak, kenapa kamu tidak istirahat dengan baik? Ada banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan di perusahaan. Ngomong-ngomong Ping'an, kau harus menghadiri rapat dewan hari ini. Baiklah. Perusahaan ini sedang mengadakan rapat di sini. Rapat itu hanya alasan. Ping'an, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak apa-apa. Kita semua keluarga sekarang. Ini pertama kalinya aku di sini. Makanan ini adalah caraku membalasmu karena menyelamatkan hidupku. Aku mau ke kamar kecil. Kakak ipar, aku pergi ke perusahaan. Tidak ada rapat hari ini. Di mana Ping'an dan Lu Xiaoxiao? Cari. Pergi cari mereka sekarang. Ping'an, terima kasih sudah menyelamatkanku. Sebelumnya, aku selalu menjadi penjaga keamanan. Aku jarang minum anggur seperti ini. Anggur ini adalah anggur enak yang sengaja ku pesan. Jika kau tidak meminumnya, kau tidak memberiku muka. Tidak, maksudku, anggur merah ini sebenarnya ada cara yang sangat klasik untuk meminumnya. Pelayan, bawakan sebotol Sprite.
Coba saja. Ayo, aku bersulang untukmu. Pingan, mungkin aku tidak istirahat dengan baik. Aku merasa pusing. Kalau begitu kau harus istirahat dulu. Aku pergi dulu. Pingyan, jangan pergi. Kumohon tetaplah dan bermain denganku. Pingyan, aku sangat panas. Bos, Anda benar-benar di sini. Kakak ipar Anda mencari Anda. Pingyan, ayo. Xiaoqing, buka pintunya cepat. Aku merasa tidak enak badan. Ada apa? Sayang, hentikan. Buka pintunya cepat. Apakah kamu merasa lebih baik? Lebih baik. Aku merasa lebih baik. Masuk ke mobil. Pernikahan dalam 3 hari. Aku tidak tahu apakah ini awal atau akhir. Bos, saya lihat di tempat parkir. Valkyrie mengejar. Aku tidak tahan lagi. Benarkah? Valkyrie Qinyao. Wajah kecil yang begitu lembut. Sayang sekali. Ini akan segera binasa. Medusa, aku Qinyao. Untuk pola Dewa Perang dan negara Zhongzhou, aku tidak menyesal mati. Kamu kuil langit. Cepat atau lambat akan dimusnahkan oleh olah Dewa Perang. Mungkin. Namun, kau tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Hari ini aku akan mengirimmu ke surga. Maaf, kau tidak punya surga, hanya neraka. Datang ke negara Zhongzhou kami untuk bertingkah sombong. Apa kau pikir aula Dewa Perang kami tidak ada? Nan gendut, kau pergi sekarang. Orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Jangan sampai kita berdua berakhir di sini. Jangan khawatir. Jika kau tidak sanggup, telepon saja aku. Bahkan jika kau adalah Dewa Perang Wu, tapi, lihatlah. Ada 3 Dewa Perang di sini, ditambah aku. Kau sama sekali bukan tandingan. Aku meremehkan. Hanya dengan kalian beberapa orang, beberapa gerakan yang kalian latih di luar negeri itu, kalian berani menyebut diri kalian Dewa Perang. Kalian bahkan bukan tiruan yang bagus. Jangan bawa keluar dan permalukan diri sendiri. Aku benar-benar ingin mencobanya. Kalian mau menghadapiku satu persatu, atau semuanya sekaligus? Sebelum bertarung, apakah kau ingin mengucapkan selamat tinggal pada kekasihmu dulu? Apa maksudmu? Sekarang kau di sini, keluarlah. Biarkan aku lihat apakah kau lebih cantik dariku. Xiaoqing, kenapa kau di sini? Aku khawatir tentangmu. Nan gendut, cepat suruh dia pergi. Baiklah. Aku tidak akan pergi. Qin Yao, lindungi Xiaoqing untukku. Ping An. Kau benar-benar Dewa Perang Wu Wei. Awalnya, aku ingin memberitahumu saat pernikahan. Maaf, aku seharusnya tidak membohongimu begitu lama. Hari ini, jika salah satu dari kalian datang, aku akan membunuh satu. Ini Dewa Perang dari kuil langit kalian. Hati-hati, mereka akan bertarung mati-matian. Hati-hati. Dua Dewa Perang. Saatnya mengakhiri ini.
Medusa. Aku akan membunuh setiap wanita dalam hidupmu. Bagaimana mungkin? Kakak ipar, tertua Anda menghentikannya. Aku tidak tahu. Sekarang sudah tidak apa-apa. Jangan takut, aku di sini. Nan Gendut. Cepat panggil ambulans. Beritahu para dokter dari Aula Dewa Perang. Mereka harus tiba dalam waktu 5 menit. Nan Gendut. Nan Gendut, cepatlah. Aneh. Denyut nadi, ternyata jauh lebih stabil. Qin Yao ini, dia meminum pil penyelamat nyawa, tanpa berkata apa-apa. Sekarang sudah tidak apa-apa, dia akan kembali normal paling lama dalam 2 hari. Tuan Wu Wei, pil penyelamat hidup ini ditinggalkan untukmu oleh Ketua Ola Lama. Kau harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Pil ini bukan milikmu. Ketua Ola Lama hanya punya 1 tersisa sebelum dia meninggal. Dia tidak tega meminumnya sendiri, dia meninggalkannya untukmu. Pil apa? Mungkinkah itu Crouching Funif? Di mana Xiao Qing? Dia pergi memilih gaun pengantin bersama Lu Xiaoxiao dan Bibi. Bibi juga berkata, kalian berdua akan menikah besok. Kalian tidak boleh bertemu malam ini. Kenapa kau tidak memberitahuku? Jangan khawatir. Aula Dewa Perang sudah mengirim orang untuk melindungi mereka. Qin Yao. Bagaimana pemulihanmu? Hampir sampai. Ngomong-ngomong, pernikahannya sudah siap semua. Selamat-selamat. Bos, Wakil Ketua Aulun akan secara pribadi menjadi tuan rumah pernikahan Anda. Pernikahan ini terlalu luar biasa. Qin Yao. Ya, Segera kirim seseorang untuk melindungi Xiao Qing. Jangan biarkan dia pergi selangkah pun. aku tidak menyangka Lu Qingqing punya beberapa keahlian. Dan Dewa Perang Wu Wei benar-benar kuat. Jangan terburu-buru. Di pernikahan Zhu Ping'an, Ketua Aula akan secara pribadi bertindak untuk membunuh Zhu Ping'an. Baguslah. Beritahu Lu Xiaoxiao, sudah waktunya dia juga bertindak. Bos, aku sedikit gugup. Apakah kau gugup karena melihat kakak iparku? Tidak. Dia benar-benar memaksaku malam itu. Saya pergi sebelum dia bangun. Benar. Saat saya pergi saya juga melihat kamera lubang jarum. Lalu saya menghancurkannya. Saya minta maaf, Aula Dewa Perang telah mengambil alih tempat ini hari ini. Personal yang tidak berkepentingan, tidak diizinkan masuk. Kalian berdua dari Aula Dewa Perang. Mereka adalah pengawal yang saya sewa. Ping'an. Selamat, saya tidak menyangka kamu dan Xiao Qing benar-benar menikah. Kapten Chen, jika bukan karena saudara-saudaraku menjagaku, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Konyol, saya akan mengatakannya lagi. Tempat ini telah diambil alih oleh Aula Dewa Perang. Bahkan jika ini pernikahanmu, kamu harus memindahkannya kembali untukku. Nan gendut, pernikahanku tidak punya banyak aturan. Siapapun yang menggonggong seperti anjing, pukul dia sampai dia memohon ampun. Mengerti, tunggu. Biar saya yang melakukannya. Manajer Wu ini, saya sudah lama menahan diri menghadapinya. Apa-apa yang kamu lakukan? Ayo pergi, aku tidak boleh terlambat untuk pernikahanku. Bos, bagaimana dengan saya? Kakak ipar harus menunggu sampai pernikahan dimulai untuk muncul. Di mana Xiao Qing? Belakang panggung, benar. Situasi hari ini mungkin sedikit rumit. Hari ini aku ingin memberikan Xiao Qing pernikahan yang lengkap. Pergi bantu Nan gendut. Tidak mungkin. Aku di sini untuk melindungimu. Ayo pergi. Dia butuh lebih banyak tenaga di sana. Jika sesuatu terjadi padaku, beritahu Xiao Qing. Bukan hanya mereka mengkhawatirkanku. Aku sangat iri pada Xiao Qing. Suami seperti itu, kudengar. Dia adalah ketua konsorsium terbesar di Zhongzhou. Ping'an, ibu ingin kamu hanya mencintai Xiao Qing dalam hidup ini. Jangan lakukan apapun yang mengecewakannya. Aku akan. Xiao Qing, bisa menikahimu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku.
Jika nanti kau menghadapi bahaya, kau pergi bersama Kim Yao. Mengerti? Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku baik-baik. Dan kamu? Kamu benar-benar menemukan menantu yang baik. Ping Yan, Liu Qingqing akan menjalani hari-hari yang baik. Aku lega menyerahkan Xiao Qing kepadanya. Tamu-tamu terhormat, hari ini kita berkumpul untuk mendoakan pasangan baru ini. Pernikahan yang bahagia dan hidup bersama yang panjang. Aku keberatan. Lu Xiaoxiao, apa yang kamu lakukan? Chu Pingyan ini tidur denganku 2 hari lalu. Chu Pingyan, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Lu Xiaoxiao adalah saudara perempuan Xiao Qing. Dasar binatang. Ibunya Xiao Qing, kau harus percaya padaku. Semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Chu Pingyan, aku salah menilaimu. Ibu, aku percaya pada Pingyan. Lu Xiaoxiao, kau perlu bicara dengan bukti. Kau hanya mabuk hari itu. Aku hanya mengantarmu kembali ke kamarmu. Lu Xiaoxiao, Pingyan. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah akan selama ini bagi kalian sampah untuk memulihkan data? Apa gunanya kalian? Keluar dari sini. Ya. Bukti ini buktinya. Biarkan semua orang lihat bagaimana kamu Chu Pingyan membiusku dan memperkosaku. Pelayan. Chu Pingyan, penjaga keamanan, tetaplah penjaga keamanan. Metodemu sangat licik. Xiao Qing, apakah kamu masih ingin menikah dengannya? Aku percaya pada Pingyan. Hari ini biarkan semua orang lihat wajah asli pria ini. Semua orang melihatnya kan? Bibi, ini menantu baikmu. Chu Pingyan. Ini tidak mungkin. Kamulah yang menukar USB-nya. Seluruh video ada di tanganmu, bagaimana mungkin aku bisa menukarnya? Lu Xiaoxiu ini sangat tidak tahu malu. Bagaimana bisa kamu memfitnah kakak iparmu seperti itu? Ya, pasti cemburu karena dia menikahi suami sebaik itu. Jadi bagaimana jika aku salah perhitungan malam itu, Chu Pingyan? Sekarang kamu hanyalah orang miskin tanpa uang sepeser pun. Apa maksudmu? Semua aset perusahaan sekarang ada atas namaku Lu Xiaoxiao. Chu Pingyan, mari kita lihat apa yang kamu gunakan untuk melawanku. Lu Xiaoxiao, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kami kerabat dan Pingyan sangat mempercayaimu. Keluarga lu membesarku selama puluhan tahun. Tapi, keluarga lu sama sekali tidak tahu apa yang kuinginkan. Lu Xiaoxiao, demi uang. Berapa banyak hal yang sudah kamu lakukan melawan hati nuranimu? Uang. Apakah kamu pikir yang kuinginkan hanyalah uang? Lu Xiaoxiao, sebenarnya sebelum ibu terluka dan pergi ke rumah sakit, aku melihat bahwa kau tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Hanya saja aku tidak bisa memikirkan apa sebenarnya yang menarikmu ke aula bayangan. Bagaimana kamu tahu? Kau tidak perlu tahu bagaimana aku tahu. Tapi aku benar-benar berterima kasih padamu. Jika kau tidak mentransfer uang dari perusahaan ke aula bayangan, aku tidak akan bisa menemukan sarang aula bayangan secepat ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wakil Kepala Aula Dewa Perang telah tiba. Salam Wakil Kepala Aula. Wakil Kepala Aula, kamu harus membela kami. Aula bayangan telah menyihir keponakanku dan menipu harta keluarga menantuku. Begitukah? Chu Pingyan, sarang olah bayangan yang kau temukan hanyalah bengkel kecil yang memproduksi virus. Hancurkan saja kalau begitu. Sekarang kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalian sekelompok orang asing keji. Orang tua, ku sarankan kau duduk agar kau tidak begitu takut sampai jatuh mati. Ibu jangan khawatir, kami akan mengurus ini. Zhu Pingyan, orang tua ini sudah lama menunggu hari ini. Hari ini saya akan membunuhmu untuk membalaskan dendam anakku. Dewa Perang Wu Wei, aku benar-benar tidak tega melakukannya. Kenapa kau tidak melayaniku dengan baik malam ini? Mungkin hanya satu dari dua wanita ini yang harus mati. Apa yang akan kalian lakukan? Ibu, lepaskan, lepaskan, lepaskan aku. Tutup pintunya. Tidak ada yang bisa kabur hari ini. Sudahkah kau memikirkannya? Siapa yang harus diselamatkan lebih dulu? Atau patuhlah dan jatuh di bawah rohku malam ini. Sudah kubilang aku akan melahapmu. Bagaimana menurutmu? Wakil Kepala Olah, kamu adalah Kepala Olah Dewa Perang. Kamu harus menyelamatkan kami. Salam Kepala Aula Bayangan. Salam Ketua Olah. Meskipun aku sudah punya jawabannya di hati, aku masih tidak bisa percaya bahwa pengkhianat Aula Dewa Perang benar-benar kau. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Lu Xiaoxiao, dasar tak tahu terima kasih.
Xiaoxiao sudah menjadi orang kami selama 10 tahun. 10 tahun. Pantas saja kamu punya uang tak ada habisnya untuk dibelanjakan. Jati kamu. Ibu, jangan panik. Baiklah, saatnya memilih. Jangan sakiti mereka. Xiaojin, Ketua Ola. meninggalkan negara dengan virus. Jika orang-orang Ola Dewa Perang berani menghentikanmu, saya akan segera membunuh ibu dan anak ini. Sungguh tercela. Ya Ketua Ola. Bai Jingjing, kamu berasal dari Shuzhou. Mungkinkah kau benar-benar ingin melihat Shuzhou berubah menjadi neraka hidup? Mereka benar. Penjaga keamanan hanyalah penjaga keamanan. Visi mereka hanya sampai ujung hidung mereka. Cupingan selamat tinggal selamanya. Kau pikir kau bisa berhasil dengan cara ini? Tentu saja tidak. Ping An tidak bisa membiarkan virus menyebar. Zhu Ping'an, aku mengingatkanmu lagi. Jika Bai Jingjing gagal membawa virus keluar, saya tidak hanya akan membunuh kedua wanita ini, tapi saya juga akan meledakkan bom. Mengubah kerabat keluarga Lu ini menjadi mayat hidup yang hanya tahu membunuh. Dan kemudian membiarkan mereka lari keluar dengan virus. Mengubah Yuncheng menjadi kota mayat hidup. Aku khawatir ini hanya salah satu tujuanmu. Pintar Alase, mengapa ulah Dewa Perang ada seperti raja? Selain kamu ada juga Crouching Phoenix itu. Tunggu sampai Crouching Phoenix terpancing keluar dan membunuh kalian berdua. Olah Dewa Perang akan menjadi milikku. Seluruh negara Shonzhou akan menjadi milikku. Kau begitu yakin Crouching Phoenix akan muncul? Crouching Phoenix pasti tidak akan menghentikan Bai Jingjing. Karena dia tahu ini adalah kuncinya. Untuk memancing Crouching Phoenix keluar, saya hanya bisa menggunakan cara ini. Cupingan, pikiran tentang si gendut itu tidur denganku membuatku jijik. Kamu tidak bisa lari hari ini. Jangan. Crouching Phoenix, keluar sini. Sepertinya, Crouching Phoenix benar-benar datang. Medusa, jika kamu ingin membunuh-bunuh aku dulu, membunuhmu. Sayang sekali jika membunuhmu, karena Crouching Phoenix menolak menunjukkan diri. Kau sangat cantik, biarkan para saudara memberimu pertunjukan yang bagus. Jangan bergerak, atau saya akan membunuhnya. Aku sangat bersemangat. Aku benar-benar ingin melahapmu sekarang. Tidakkah kau merasakan kegembiraan? Aku menginginkanmu. Entah kau memuaskanku, atau wanitamu memuaskan mereka. Tidak. Kalian binatang. Lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Permisi. Aku melupakanmu. Telanjangi dia. Pergi ke bawah dan cari orang tua untuk naik. Suruh mereka bertingkah seperti anjing. Dan berikan pertunjukan di panggung untuk semua orang. Zhu Ping'an, Gu Danzi. Kemana perginya keberanianmu? Gu Danzi. Hanya ketua aula lama yang memanggilku begitu. Mungkinkah dia? Apakah kalian para pria selalu berpikir dalam hati, tapi bertindak berbeda di permukaan? Sungguh, kau sudah menunggu dengan tidak sabar sejak lama, bukan? Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Jangan mendekat, kalau tidak semua orang akan mati. Mungkinkah kamu adalah Crouching Phoenix? Kau benar-benar Crouching Phoenix. Ya, aku hanya menunggu wakil ketua aula untuk melakukan gerakan terakhir. Ini, untuk memberikan pukulan mematikan dengan satu gerakan. Kamu. Bagus. Hari ini kita akan lihat siapa yang menguasai dunia ini. Kamu. Apakah kamu benar-benar putriku? Ibu, nanti aku jelaskan padamu. Kau pikir identitasmu tertutup sempurna? Sebenarnya, kami sudah lama mencurigaimu, membiarkanmu, hanya untuk menyelidiki kuil langit. Saya cukup keren. Kamu pikir hanya kalian yang punya rencana cadangan? Keluar. Itu virus. Ping'an, hati-hati. Orang-orang ini telah bermutasi. Pada mereka, pasti ada mekanisme tersembunyi. Naga tersembunyi, Crouching Phoenix. Bahkan jika kalian berdua ada di sini, menghadapi orang-orang yang bermutasi ini, apa yang bisa kalian lakukan? Wakil ketua aula, kau dianggap orang lama di aula Dewa Perang. Kenapa kau tidak memikirkan ini baik-baik? Kenapa ketua aula mendirikan naga tersembunyi dan Crouching Phoenix? Dan
Kenapa menyembunyikan Crouching Phoenix? Apa maksudmu? Pikirkan lagi. Naga tersembunyi. Kekuatan. Bagaimana bisa dengan mudah ditunjukkan pada orang lain? Bermain dengan naga tersembunyi dan Crouching Phoenix. Zhu Ping'ai dan yang lainnya semua memiliki virus di dalam tubuh mereka. Kamu bisa melukai tubuh mereka, tapi kamu tidak bisa menyentuh virus di dalam tubuh mereka. Saat ini, Wei Jingjing seharusnya sudah membawa virus itu ke luar negeri. Xiongxiu akan tamat. Benar-benar tamat. Wakil Kepala Aula, dibandingkan dengan Kepala Aula lama, kamu masih hijau. Aku tahu Ketua Aula lama belum mati. Di mana barangnya? Salam Kepala Aula muda, Valkyrie Qiniao, akan secara pribadi mengumumkanmu sebagai Kepala Aula baru dari Aula Dewa Perang. Dengan token Kepala Aula sebentar lagi. Zhu Ping'an, kamu ingin menjadi Kepala Aula. Kamu belum memenuhi syarat. Ikut saya. Semua orang harus mati. Ambil saja dan bakar. Wei Jingjing. Lemparkan dia ke neraka Avisi. Perintah Ketua Ola Lama. Jabatan Ketua Ola Dewa Perang akan digantikan oleh Chu Ping'en. Di mana, bos? Kita bicarakan setelah upacara pelantikan. Sekarang, pernikahan kita lebih penting.